Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hi, how are you? Apa kabar anak-anak? I hope you all is healthy and well. And for head walker and those who help, may Allah give you mercy and blessing and Allah always with us where we are. Oke anak-anak, di materi kali ini dalam pelajaran bahasa Inggris kita akan membahas tentang tenses. Tapi sebelum itu, untuk semua bisa absen terlebih dahulu dalam Google Classroom. Oke, untuk anak-anak sekalian, kalian simak video ini, kalian catat. Jika ada yang kurang dimengerti, kalian bisa langsung hubungi ibu. Oke, untuk kalian stay tune. Oke anak-anak, di sini ibu akan memberitahu 16 tenses dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita menyebutkan apa saja nama-nama tenses dan beserta pola kalimatnya, kita harus mengetahui dulu verb dalam bahasa Inggris atau kata kerja. Ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan, keadaan, atau kejadian dan membentuk suatu kalimat. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan time frame atau jangka waktu. Dengan kata lain, dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3, yaitu untuk memahami kapan sebuah kejadian atau peristiwa itu terjadi. Ada 3, yang pertama ialah verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb 1 ini biasa digunakan untuk waktu sekarang, verb 2 lampau, dan verb 3 digunakan untuk waktu yang sudah selesai. Dan ada juga verb ing atau continuous yang artinya apa? Yang sedang dilakukan. Oke, mengerti? Oke, kita langsung aja ke 16 tenses dalam bahasa Inggris. Anak-anak semua, sebelumnya ibu mau bertanya, apa sih tenses itu? Mungkin kita pernah mendengar atau pernah mempelajari sedikit tentang tenses, tapi kita ulang lagi ya. Tenses itu ialah kalimat yang berhubungan dengan waktu. Jadi tenses itu ialah kalimat yang berhubungan dengan waktu. Oke anak-anak, ibu sengaja membuat tabel seperti ini. Yang dimaksud tadi 16 tenses itu adalah ini, yang bagian sini. Tidak, time-nya tidak. Jadi ini untuk dasarnya saja. Kita harus mengetahui dulu, pertama kita harus tahu time-nya, dasarnya. Di sini ada present, past, future, sama past future. Oke, kita langsung ke kolom pertama. Di kolom pertama ini terdapat simple, dan yang terakhir adalah past future tetap. Kita tambah, dan jangan lupa juga untuk semuanya di akhirnya menggunakan atau menambahkan tense. Jadi simple present tense, simple past tense, simple future tense, dan past future tense. Oke, di kolom kedua semuanya menggunakan continuous yang artinya tadi apa? Sedang dilakukan. Oke, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, dan terakhir past future continuous. Oke, dari segitu kita sudah mengetahui 8 tenses. Kita lanjut. Semuanya menggunakan perfect. Oke, sekarang present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, dan yang terakhir past future perfect. Past future perfect tense maksudnya. Oke, sekarang yang terakhir, mengapa ibu singkat? Karena biar gampang juga, agar mudah diingat juga. Yang pertama ada PPC, yang kedua ada PPC juga, yang ketiga ada FPC, yang keempat ada PFPC. Oke, yang pertama dulu ya. Di sini ada C-nya itu menunjukkan continuous, si P-nya menunjukkan perfect, dan si P yang ininya menunjukkan present. Jadi, jika disambungkan jadi present, perfect, continuous. Oke, yang kedua, past, perfect, continuous. Yang ketiga, future, perfect, continuous. Dan yang terakhir, past, future, perfect, continuous. Oke, jadi di kolom keempat ini menggunakan 2 kata, yaitu perfect dan continuous. Jadi
Di kolom pertama menggunakan simple-nya saja. Yang kedua ialah continuous, yang ketiga perfect, dan yang keempat menggunakan perfect continuous. Oke. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu sebutkan 16 tenses, kita langsung saja ke pola kalimatnya. Dalam pola kalimatnya, yang pertama itu menggunakan subjek. Jadi semua tenses di awal menggunakan subjek. Yang bagaimana sih? Yang I, we, they, he, she, it, yang itu. Baik anak-anak, sekarang kita bahas dulu pola kalimat present. Tadi disebutkan oleh Ibu bahwa verb 1 itu identik dengan present atau digunakan untuk masa sekarang. Oke, kita yang pertama dulu ada simple present, yaitu fakta, kebiasaan, atau keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Jadi, pola kalimatnya subjek plus verb 1. Gimana sih contohnya? Aku belajar atau I study. Kayak gitu. Yang kedua, present continuous. Continuous itu tadi disebutkan bahwa sedang dilakukan. Jadi, kalau present continuous ialah aksi yang sedang dilakukan. Untuk rumusnya ada subjek. Jangan lupa juga tambahkan am, are, is, dan plus verb ing. Contohnya gimana sih? Misalnya I am learning. Misalkan I am learning. Oke, yang ketiga ada present perfect. Rumusnya, kalau present perfect itu kan present itu tadi verb 1. Tapi kalau rumus perfect sendiri ialah have or has plus verb 3. Jadi ialah aksi atau kejadian yang sudah selesai dan menekankan pada hasilnya. Rumusnya subjek plus tadi yang perfect ya, have or has plus verb 3. Contohnya, aku telah mengerjakan PR-ku. Seperti itu. Langsung ada yang keempat ialah present perfect continuous. Yang tadi kita ingat-ingat bahwa perfect itu adalah have or has, dan continuous itu cirinya verb ing. Oke, jadi present perfect continuous itu ialah aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berlanjut sampai saat ini. Apa sih rumusnya? Yaitu subjek plus have or has plus been plus verb ing. Seperti itu. Oke, lanjut anak-anak. Kita kepada past. Sama seperti present tadi, past juga mempunyai 4 cabang yang ini. Yang pertama ada simple past, yang kedua ada past continuous, ada past perfect, dan past perfect continuous. Oke, sangat gampang sekali membedakannya. Yang past itu menggunakan verb 2, kebanyakan menggunakan verb 2 atau karena past ini adalah masa lampau ya. Jadi menggunakan verb 2. Oke, kita langsung saja. Simple past. Simple past ini ialah untuk menunjukkan kejadian di masa lampau, yaitu masa baheula, masa lalu kayak gitu. Rumusnya gimana sih? Subject plus verb 2. Oke, kita lanjut kepada past continuous. Past itu ialah masa lampau, continuous itu ialah yang sedang dilakukan. Jadi gimana sih? Ialah sesuatu yang sedang terjadi pada masa lampau. Kan tadi kalau di present itu ialah am, are, is, tapi jika di past atau masa lampau diganti menjadi was atau were. Jadi subject plus was or were plus verb ing. Oke, kita lanjut kepada past perfect. Perfect itu apa? Past perfect itu apa? Ialah kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau atau lebih menekankan pada hasil daripada durasinya kejadiannya. Tadi di sini adalah di present have or has. Tapi jika di past diganti menjadi had. Jadi subject plus had plus verb 3. Oke, yang terakhir ada past perfect continuous. Sama di sini juga tadi terdapat have or has ya. Untuk present, tapi untuk past diganti menjadi had. Jadi tinggal ganti saja have or has-nya menjadi had. Jadi subject plus had plus been plus verb ing.
ininya masih sama, tapi ininya saja yang diganti menjadi had. Baik anak-anak, untuk future ini arti katanya sendiri ialah masa depan, di masa depan. Dengan cirinya, future ini ialah will plus verb 1. Jadi di future ini semua pakai will gitu. Oke, sama seperti present dan past dan yang lain-lainnya. Ada 4, simple future, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Kita langsung aja yang pertama, simple future. Apa sih simple future itu? Ialah untuk menunjukkan aksi atau suatu keadaan di masa depan. Contoh kalimatnya atau pola kalimatnya, subjek, tadi saya bilang will plus verb 1. Jadi simple future ini ialah subjek plus will plus verb 1. Oke, yang kedua ada future continuous. Continuous itu ya sedang dilakukan, sedangkan future ialah masa depan. Ialah suatu aksi atau keadaan yang akan terjadi di suatu waktu di masa yang akan datang. Tidak lupa juga menggunakan will, tapi yang membedakan ialah bertambah be, jadi will be. Jadi subject plus will be plus verb ing. Oke, sekarang future perfect. Ialah aksi yang akan berakhir di masa depan. Subject plus will plus have plus verb 3. Tidak lupa juga ya, yang perfect itu selalu menggunakan have. Dan si future-nya menggunakan will. Jadi subject plus will plus have plus verb 3. Yang terakhir ialah future perfect continuous. Ialah aksi yang akan terus terjadi di masa depan dan tense ini menekankan pada hasil. Tetap menggunakan will juga di sini. Jadi subject plus will, yang have-nya ialah yang perfect, plus have, plus been, plus verb ing. Oke, itu untuk future. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang past future. Seperti tadi ibu katakan bahwa future itu kita harus tahu ya dasarnya, yaitu will plus verb 1. Sekarang will-nya itu dalam bentuk past. Jadi dalam bentuk past itu ialah would. Jadi semua si will digantikan menjadi would. Oke. Kita lanjut ke yang pertama, simple past future. Simple past future ini ialah digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan dilakukan di masa lalu namun gagal atau rencana yang gagal. Pola kalimatnya subject plus would plus verb 1. Oke, yang kedua ada past future, yaitu past future continuous, yaitu suatu aksi yang dilakukan atau yang akan dilakukan di masa lampau dan akan berlangsung hingga waktu tertentu di masa lampau, yaitu lebih ke menekankan pada durasi aksinya. Dan si pola kalimatnya ialah subject plus would, tetap pakai would, plus be sebagai pengganti yang am, is atau was, were, plus verb 3. Yang ketiga ada past future perfect tense, yaitu aksi yang akan sudah dilakukan di masa lampau namun ternyata tidak dilakukan atau rencana yang gagal atau menekankan pada hasil. Polanya adalah subject plus would or should plus have plus verb 3. Tetap ya, si perfectnya menggunakan have plus verb 3. Ingat yang tadi sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu past future perfect continuous, ialah aksi yang sudah atau masih sedang dilakukan di masa lampau namun sebenarnya tidak terjadi, menekankan pada durasi dan hasil. Polanya subject plus would or should plus have plus been plus verb 3. Oke, yang terakhir nih ada past future perfect continuous, ialah aksi yang sudah atau masih sedang dilakukan di masa lampau namun sebenarnya tidak terjadi dan menekankan pada durasi dan hasil. Oke, di sini ada past future perfect continuous, tetap memakai subjek. Si past future-nya ialah would or should. Yang perfect tetap seperti yang tadi, yaitu menggunakan have
plus been, dan continuous yaitu verb ing. Jadi subject plus would or should plus have plus been plus verb ing. Oke, sekian anak-anak tentang past future. Oke, anak-anak, itulah materi tentang tenses yang kalian harus ingat bahwa tenses itu ada 16 dan kalian harus mengingat dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi kesananya akan lebih mudah, yaitu dasarnya adalah present, past, future, dan past future. Jadi kesannya tinggal yang kedua menambahkan simple, yang pertama kaum pertama yang tadi menambahkan simple, yang kedua menambahkan continuous, yang ketiga ya perfect, dan yang keempat menambahkan perfect continuous. Oke, mungkin I think enough, that's all. I hope you all understood what I said. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next week.